Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khallis minal fitani sirri washghal bil i'tibar fikri wa qini syarra wasyawishi syaitan wajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayya sultanan amma ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah pada subuh hari Ahad ini tanggal 2 ya Pak. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan Januari 2022. Kita bisa berjumpa, bertalaki, bermuwajahah lagi dalam rangka sholat subuh berjamaah sekaligus kita majelis ta'lim. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita, baik dosa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa-dosa yang kita lakukan dengan sesama kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dengan sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa inayatika wa hidayatil qawmi faqad kana ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin syai'il lailahum wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Maulaya salli wa sallim daiman
حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بذي سلام وجزدد معا جرى من مضلة بدم يا رب بالمصطفى Allahumma sholli wa sallim wa barik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beralih pembahasan surat Al-Hujurat kita sudah selesaikan ya. Kita lanjut lagi dengan pembahasan yang lainnya. Di awal tahun 2022 ini pada hari kedua, mudah-mudahan berharap kehidupan kita, iman kita, Islam kita itu lebih baik, iman kita lebih kuat, lebih yakin, kehidupan kita lebih sejahtera, lebih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tambah yakin, tambah enak, tambah nyaman. Hubungan kita dengan sesama kita tambah baik, tambah rukun. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengutip salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa basyiru wa la tunaffiru. Gitu. Yassiru, permudahlah oleh kalian. Wa la tu'assiru, janganlah kalian mempersulit. Jadi dalam urusan perkara apapun, baik urusan perkara pribadi maupun perkara atau urusan orang lain, urusan perkara organisasi, yassiru, permudahlah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Jadi jangan mempersulit sesuatu yang mudah. Jangan. Jadi yassiru, kita ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempermudah. Itu layaknya Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, pada waktu zaman Nabi Musa alaihi salam. Karena pada zaman Nabi Musa itu terjadi peristiwa pembunuhan yang tidak diketahui orangnya. Akhirnya Nabi Musa diminta untuk bermunajat kepada Allah, siapa pelakunya. Nah, untuk mengungkap pembunuhan tersebut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah supaya Bani Israel menyembelih sapi. Dan disembelih sapi gitu ya.
Tapi ternyata Bani Israel sapi yang mana? Betina apa sapi jantan? Sudah dijawab begitu, sapi yang warna apa? Terus macam-macam. Lawang perintahnya hanya untuk menyembelih sapi. Kita ini dikasih akal neko-neko. Gitu, dikasih akal. Udah nggak usah macam-macam. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Yassiru wala tu'as. Permudah. Ada hal-hal perkara-perkara orang dipermudah. Karena siapa yang mempermudah perkara-perkara orang, maka insya Allah perkara dirinya itu akan dipermudah oleh Allah. Seperti layaknya siapa yang memang senang untuk menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan senangnya itu buka aib orang lain. Membuka aib orang lain gitu, mendiskreditkan orang lain untuk mengangkat dirinya dan golongannya sendiri. Nah, itu ya boleh nggak? Nggak boleh. Yassiru wala tu'assiru, gitu. Permudahlah, jangan kalian persulit, gitu. Wabashiru wala tunaffiru, dan sampaikanlah berita gembira, wala tunaffiru, jangan kalian membuat orang menjadi kabur, jadi enggan, jadi kecewa, jadi trauma. Jadi kecewa, jadi trauma, jadi enggan dengan penyampaian yang kalian sampaikan. Nah, ini terjadi. Jadi begitu. Jadi di dalam penyampaian itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasanah. Baik seorang ayah, seorang tua, seorang ibu menyampaikan sesuatu kepada anak. Kita ini biasanya ini ngisi sesuatu dengan ancaman. Padahal Rasulullah kasih tahu basyiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira, jangan membuat anak menjadi kecewa, jangan membuat anak menjadi trauma. Yang kadang anak sudah menjadi trauma, kita nggak menyadarinya, malah menyalahkan anak tanpa mengoreksi diri. Coba kita itu ongkoh. Apa ongkoh? Ongkoh itu apa bahasa Sunda tadi? Ongkoh katanya usianya kita tua. Ongkoh katanya udah makan asam, garam, mecin dan yang lainnya gitu, macam-macam. Pengalamannya katanya banyak, ilmunya katanya luas, lebih dahulu sujudnya kepada Allah, tapi kok begitu caranya, gitu. Diingetin nggak mau, dikritik ngambek. Semakin tua bukan semakin baik. Gitu, kita tuh kadang gitu. Ada sifat senioritas. Ada sifat senioritas. Saya lebih. Hal ini pernah terjadi. Jadi seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika mengabarkan akan kematian putra tercintanya kepada sang suami Abu Thalhah. Ummu Sulaim punya laki namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah. Zaman Rasul nih. Si Thalhah ini meninggal. Nah, Ummu Sulaim ngasih tahu kepada siapa? Cara memberikan berita kepada suaminya ini unik gitu. Nggak langsung ngasih tahu, Pak,
anak ente meninggal, nggak begitu. Karena tahu nih bapaknya sangat cinta sekali, sayang sekali kepada putranya. Nah, sebelum memberikan kabar tersebut, Ummu Sulaim memberikan makan malam yang enak, dimasakin kesukaan suaminya. Yuk kita makan dulu, gitu. Jadi istrinya Abu Thalhah nih masak yang enak-enak, gitu ya Bu? Masak enak-enak Bu, ada modalnya. Jadi dimasakin yang enak buat lakinya, gitu. Terus setelah makan enak, gitu ya, enak gitu. Habis gitu Ummu Sulaim langsung ngajak suaminya untuk memenuhi hajat layaknya suami Ummu Sulaim langsung mandi, dandan, wangi-wangian, kamarnya disediakan yang baik. Cakep. Nah, setelah dia masak, menyediakan makanan yang enak, yang baik, yang memang disukai oleh suaminya. Setelah makan selesai, langsung suaminya dilayani dengan cara yang sangat baik. Langsung Ummu Sulaim pun berkata, "Ya Aba Thalhah, wahai suamiku Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatulibu 'ariyatahum." Wahai Abu Thalhah, bagaimanakah pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarganya? Satu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarganya, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi. Fatulabu ariyatahum, gitu. Allahum yamna'una, gitu. Bolehkah keluarga itu melarangnya? Ada satu kaum meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga. Nah, bolehkah ketika pinjaman tersebut diminta lagi oleh kaum itu dibalikin? Gitu ya, kan gitu ya. Meminta pinjaman mereka lagi, boleh nggak dibalikin? Qala. Lalu jawab Abu Thalhah, ini kayaknya masih dalam posisi di kamar nih, gitu ya. Gitu. Qala, katanya, "La, ya nggak boleh dong, yang namanya kita minjem dan orang yang punya mau minta, masa nggak boleh dibalikin? Kan gitu." Qalat ibnaka fahtasib ibnaka. Apa kata Ummu Sulaim? Maka carilah pahala dari wafatnya putra tercintamu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cakep. Kira-kira Ummu Sulaim nih, ibu-ibu di sini ada nggak yang kayak Ummu Sulaim, Bu? Bu, ada yang kayak Ummu Sulaim nggak? Kalau ngasih tahu berita, anaknya jatuh, bapaknya baru datang, belum ngapa-ngapain langsung diteriaki. Ya Allah, makanya pengen jadi ahli surga tuh gitu ya. Gitu. Oleh karenanya dikatakan gitu ya, taqdimu ma yu'annisul mukhatab qabla ikhbarihi makruhin. Jadi kata pepatah tuh, taqdim wa yu'annisu, mengedepankan apa-apa yang membuat nyaman dulu, membuat senang dulu, gitu. Al-mukhatab terhadap orang yang kita ingin ajak bicara. Walau kan Ustaz katanya harus qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Betul. Ummu Sulaim menyampaikan yang hak nggak? Yang hak. Tapi sebelumnya dia punya retorika nggak? Punya retorika, punya metode nggak? Punya metode. Itu namanya orang cerdas, orang pinter. Nah kalau kita orang awam, karena nggak punya metode, langsung nyampein aja, merasa paling bener. Padahal
karena metode kita salah, akhirnya esensial yang kita sampaikan menjadi salah. Nggak sedikit kita tuh begitu, pengen mu'alimnya, pengen mubalignya sama, kita juga sama. Jadi taqdimu ma yu'annisu al-mukhatab qabla ikhbarihi bimakruhi. Jadi mengedepankan apa-apa yang memang membuat nyaman yang kita ajak bicara. Ajak bicara istri, suami ngajak bicara istri tentang keberadaan akan pekerjaan yang ada di kantornya. Lihat waktu sang istri juga ketika ngajak bicara akan keadaan situasi kondisi keluarga dirinya, putranya. Lihat waktu. Jangan ujuk-ujuk baru datang udah dikabarin, apalagi disemprot. Udah belum? Ya Allah. Itu setan semua, isinya setan semua. Karena kan kita juga jadi setan. Iya. Qabla ikhbarihi bimakruhin, sebelum menyampaikan kepada orang yang kita ajak bicara bimakruhin dengan sesuatu yang kira-kira orang ini nggak bakal seneng kalau kita kasih tahu. Tapi mau nggak mau kita harus kasih tahu. Ini bagaimana caranya nih? Itu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah itu cakep gitu. Jadi gitu. Jadi menyampaikan sesuatu itu gitu. Makanya di dalam Al-Mahfuzat itu dikatakan at-tariqatu ahammu minal madati gitu. At-tariqah, metode retorika itu ahammu, lebih penting minal madati, daripada materinya sendiri. Materinya penting, materinya urgen, materinya bagus, cakep. Tapi ketika cara penyampaiannya nggak cakep, jadi materinya ikut-ikutan nggak cakep. Materinya benar, materinya sahih, betul adalah firman Allah, betul adalah sabda Rasulullah, betul adalah maqalah ulama. Tetapi karena penyampaiannya dengan penyampaian yang tidak benar, penyampaian yang pengennya nyakitin orang lain, kan gitu ya, akhirnya ikut-ikutan apa? Materinya pun akhirnya menjadi tidak benar. Firman Allahnya juga akhirnya tidak benar. Akhirnya sabda Rasulullah akhirnya enggak benar. Dan gitu pula maqalah. Coba deh kita pikir-pikir, kita tuh gitu, saking semangatnya ingin menyampaikan yang hak, saking ingin menegakkan sesuatu yang hak gitu, tetapi kita nggak ingat cara menyampaikannya dengan baik. Karena kenapa? Tanpa dia sadari apa yang dia sampaikan tersebut betul di atas berdiri syariat, tetapi dia berdiri di atas syahwat dan nafsu amarahnya sendiri. Makanya ini awal tahun, merapatkan niat lagi gitu, memperbaiki niat lagi, menguatkan niat lagi, memperindah niat lagi. Itu yang harus kita lakukan. Niat apa? Niat hidup, niat ibadah, niat berkeluarga, niat bekerja. Itu gitu. Jadi nggak banyak kecewa. Gitu Bapak sekalian ya. Jadi cara penyampaian, yuk sama-sama, saya juga sama belajar, gitu. Kadang kita ini nggak tahu lagi emosi atau apa, gitu. Karena kita merasa berdiri di sesuatu yang benar, karena kita merasa benar, akhirnya menyampaikan kepada orang itu dengan cara yang semau kita.
semau kita. Hati-hati. Itu namanya bukan jiwa pendidik. Orang tua kepada anak itu harus punya jiwa pendidik. Namanya anak salah wajar nggak? Wajar nggak? Orang tua salah wajar nggak? Ya saya tanya, anak salah wajar? Wajar. Orang tua salah wajar? Orang tua salah wajar betul? Ongkol kurang ajar. Orang tua ya salah ya wajar, namanya manusia. Tapi kalau orang tua banyak salahnya, wajar apa kurang ajar? Kurang ajar. Kalau anak banyak salahnya wajar. Kita ini banyak berharap, banyak bercita-cita gitu, berharap mempunyai keturunan generasi yang lebih baik. Iya Pak, Bu, ya kan gitu ya. Ingin lebih pintar, lebih soleh, lebih berhasil daripada kita. Iya Pak, Bu, ya. Tapi kitanya sendiri nggak nyontohin. Lagi mana? Itu mohon maaf. Makanya yang paling manusia yang paling sayang kepada anak kecil itu Rasulullah. Makanya Hasan Husain sampai beliau menghadap, maksudnya itu ketika sholat, Hasan Husain itu naik main-main kan gitu ya. Terus apa ini? Nah ya, di belakangnya Rasulullah hati-hati sekali ketika rukuknya. Hati-hati sekali ketika sujudnya. Kenapa? Tetap namanya kita sholat, Pak. Bahasa kita, tubuh ini menghadap Allah. Tubuh ini menghadap Allah. Batin ini yang langsung menyampaikan berita kepada Allah. Ruh kita yang memandang Allah. Nah pikiran kita ya kemana-mana. Kadang ingat, kan gitu ya. Kadang ingat, seringnya iya kan, kabur-kaburan kan pikiran kita ke masalah ini, urusan. Ingat nggak gitu? Badan kita ngadep kemana? Kiblat. Batin kita yang menyampaikan permintaan. Ruh kita yang memandang Allah, tetapi pikiran kita nah Rasulullah fokus ya salatnya Rasul. Allahu Akbar, biarin. Kalau kita kan kadang kagak. Allahu Akbar, anak naik langsung gitu, sampai marah-marah dalam hati ngebrudel aja kan. Padahal nggak bisa gitu, nggak boleh, biarin aja. Sampai begitu. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, 10 menit lah. Jadi yassiru wala tu'assir, basyiru wala tunaffir. Sampaikan sesuatu itu gitu ya. Permudahlah sesuatu itu, jangan mempersulit. Karena siapa yang memang mempersulit sesuatu yang mudah, jangan salah nanti urusan perkara di dunianya, jangan nunggu di akhirat nanti. Urusan perkara di dunianya aja dipersulit oleh Allah. Lihat kita ini, amati deh. Kalau pengen nyoba, teliti langsung. Ada urusan orang lain kemudian kita persulit. Lihat, kita punya urusan, bisa-bisa nanti kita dipersulit orang lain. Lihat aja. Ini kan untuk neliti nih, Pak Ibu sekalian. Coba deh. Gitu. Tapi kalau kita senangnya mempermudah urusan orang lain, tapi dengan haknya, insya Allah urusan perkara kita pun insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Yang orang lain ngelihat kita kok cepet banget tuh urusan dia. Kalau kita kok mandek aja orang lain tersebut ngelihatnya. Betul, itu begitu. Basyiru wala tunafiru.
dan sampaikanlah berita gembira, wala tunafiru, jangan membuat orang lain itu menjadi kecewa. Jangan membuat orang lain itu menjadi trauma, jadi benci akan materinya. Karena yang menyampaikannya, retorikanya itu jelek, keliru, akhirnya Al-Qur'annya yang disalahin. Ini saya jelasin lagi gitu. Karena yang menyampaikannya dengan cara yang memang tidak sopan, tidak punya adab, dengan lisan yang memang fahash, akhirnya sabdanya Rasulullah yang akhirnya mendapatkan diskredit, disalahkan. Nah besok di yaumul qiyamah Allah tuntut. Emang aneh nyampein gitu? Betul. Tapi kan ente sudah dikasih tahu kalau yang namanya dakwah itu dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan retorika yang memang baik. Makanya kalau sebelum dakwah ente belajar dulu retorika dakwah. Jangan langsung ini bagus sampein, ini bagus sampein, gitu kan ya? Ini bagus sampein. Jadi belum apa-apa begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita perlu. Makanya segala sesuatu itu perlu ilmunya, apalagi santri yang namanya santri setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jangan ujuk-ujuk baru 1 tahun, 2 tahun belajar langsung. Enggak boleh. Harus ada fase. Supaya apa? Supaya yang disampaikan itu benar dan cara penyampaiannya juga dengan baik. Baik Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup mungkin sekelumit saja, barangkali ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Dari Bapak atau Ibu sekalian, monggo. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dakhilina wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaqina ya manzila. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ma nuhsi sanan kama ataita ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.